30/1/18.41 berawal dari liburan semester. Kami satu kelompok, ada aku Nia, nama samaran Maya, Fajar, Agus, Herman, dan Aldi. Mereka adalah remaja yang gemar melakukan kegiatan pendakian, kecuali aku masih awam dalam hal pendakian. Pendakian kali ini adalah pendakian kedua bagiku setelah sebelumnya aku mendaki ke Gunung Penanggungan yang tingginya mencapai kurang lebih 1500 mdpl. Hari Jumat pagi kami berkumpul di kosan Fajar untuk membahas dan mempersiapkan pendakian keesokan harinya, dari menentukan jalur hingga menyewa peralatan yang belum lengkap. Setelah lama kami berdiskusi, akhirnya kami putuskan untuk mendaki ke Gunung Arjuno via jalur Purwosari dan turun via jalur Lawang. Karena kata Fajar, kalau mendaki via Purwosari melihat banyaknya peninggalan Majapahit di masa lampau. Singkat cerita, karena hari sudah mulai sore kami pun pulang ke rumah masing-masing dan malam harinya aku browsing di internet mencari artikel yang membahas tentang pantangan di Gunung Arjuno dan aku menemukan salah satu artikel yaitu dilarang mendaki dengan jumlah ganjil. Singkat cerita, keesokan harinya kami berkumpul di kampus dan berencana berangkat bareng dari kampus dengan menaiki kendaraan umum. Pada saat kami berkumpul di kampus aku mendapat telepon dari Agus dan memberi kabar bahwa hari itu Agus tidak bisa ikut mendaki karena ada keperluan yang benar-benar mendesak dan tidak bisa ditinggalkan. Aku memberitahu Fajar tentang itu, dan Fajar sedikit kesal mendengarnya, hingga akhirnya Fajar memutuskan untuk berangkat berlima. Mengingat artikel yang aku baca semalam, bahwa mendaki ke Gunung Arjuno tidak boleh ganjil, aku pun bilang kepada Fajar, "Jar, apa gak sebaiknya ditunda aja pendakiannya?" "Memang kenapa ditunda?" jawab Fajar dengan sedikit kesal. Aku sedikit bingung menjawabnya dan enggan jujur karena takut dibilang penakut. "Kan gak enak sama Agus, lagian kita kan berlima, emang gak papa ganjil?" "Enggak, kita tetap harus berangkat hari ini juga, kita sudah terlanjur menyewa peralatan loh. Lagian kamu aja percaya sama hal gituan," jawab Fajar yang masih kesal. Mendengar perkataan Fajar itu kami pun menurut dan berangkat hari itu juga. Sehabis zuhur kami berangkat dari Surabaya menuju pos pendaftaran Gunung Arjuno via Purwosari dengan menggunakan angkutan umum. Kami sampai di base camp pada pukul 2 siang. Kemudian Fajar mengurus pendaftaran. Setelah selesai kami beristirahat sejenak untuk melepas lelah saat perjalanan tadi. Kurang lebih 30 menit kami istirahat, kami memulai perjalanan dan tak lupa berdoa. Berjalan santal. Waktu itu jalannya masih lumayan landal dan dikelilingi pohon pinus. Di pohon pinus itu tiba-tiba aku merasa cemas, aku seperti merasakan ada hawa negatif di sekitar situ. Dalam hatiku, mungkin ini hanya perasaanku aja gara-gara aku baca artikel semalam. 30/1/18.42 Aku terus berjalan dan berdekatan dengan Maya hingga sampailah kami di pos 1, di situ terdapat sebuah pondok dan semacam bangunan yang berbentuk naga. Kami pun istirahat sebentar di situ karena waktu itu aku merasa sedikit kelelahan. Lalu dari bawah aku melihat ada satu orang pendaki wanita yang sedang naik. Wanita itu mengenakan kemeja hitam putih dan memakai ransel berwarna hijau pupus. Ketika wanita itu berjalan melewati pos 1, wanita itu sempat tersenyum kepadaku, seakan dia sedang menyapaku dan aku pun membalasnya dengan senyum. Tapi anehnya teman-temanku tidak ada yang merespon, bahkan melihat pun tidak, mereka malah asyik mengobrol satu sama lain. Kemudian Fajar mengajak untuk segera melanjutkan perjalanan karena mengingat waktu sudah semakin sore. Ketika kami mulai beranjak berdiri aku bilang pada teman-temanku, "Ayo kita susul satu orang tadi sekalian kita ajak bareng berjalan." Mendengar perkataanku itu teman-temanku terlihat heran, kemudian Maya bertanya padaku, "Orang yang mana Mbak Nia?" "Mbak-mbaknya yang tadi naik sendirian," jawabku sambil menunjuk ke arah jalur pendakian. "Loh, memangnya tadi ada orang toh?" tanya Maya kepadaku. "Ada tadi, kalian sih pada sibuk ngobrol," jawabku sambil meyakinkan teman-temanku. Lalu kami lanjut berjalan dan sedikit mempercepat jalannya agar bertemu dengan pendaki wanita yang kuceritakan itu. Jauh berjalan, kami tidak juga menemukan dan melihat pendaki wanita tadi hingga sampailah kami di pos 2. Setelah sampai di pos 2 Fajar bertanya kepadaku, "Mana Nia, gak ada orang sama sekali gini kok. Kok cepet banget ya jalannya, padahal tadi belum lama dia jalan terus kita juga jalan," jawabku dengan heran. Dalam hati aku berkata, apa mungkin dia udah jalan jauh di depan. Di pos 2 kami tidak istirahat lama, kurang lebih hanya 10 menit, lalu kami lanjut berjalan menuju ke pos 3 yang jaraknya tidak terlalu jauh.
Kurang lebih 15 menit berjalan lalu kami sampai di pos 3. Di pos 3 aku melihat ada sebuah bangunan, yang bertuliskan Eyang Sakri. Karena hari sudah mulai petang kami memutuskan untuk beristirahat sebentar. Sambil memakan cemilan, ketika mereka sedang asyik makan cemilan tiba-tiba kami dikejutkan oleh pendaki wanita yang tadi aku temui di pos 1. Wanita itu terlihat berjalan dari bawah dan baru sampai di pos 3 tempat kami beristirahat. Melihat itu aku sangat terheran. Padahal tadi dicari gak ada, tiba-tiba sekarang baru sampai di pos 3. Lalu kami menyapa wanita itu dan mengajaknya bergabung dan wanita itu menerima tawaran kami, kemudian dia duduk di sebelahku. Fajar bertanya pada wanita itu, "Sendirian aja mbak?" "Lia mas," jawab wanita itu. "Kok berani?" tanya Fajar. "Rumahku dekat sini kok mas," jadi terbiasa jawab wanita itu. "Namanya siapa mbak, kita kenalan dulu biar akrab," tanya Fajar lagi. "Dewi," jawab wanita itu dengan singkat dan padat. Lalu aku memotong pembicaraan mereka. "Mbak yang tadi ketemu di pos 1 kan?" "Iya mungkin mbak, saya lupa," jawab wanita itu dengan nada dingin. 30/1, 18.42, lalu Fajar memotong pembicaraan kami berdua. "Oh jadi mbak ini yang tadi mbak Nia lihat?" Wanita itu hanya tersenyum. Tepat jam 6 malam kami melanjutkan perjalanan, dan wanita itu ikut berjalan bersama kami. Di dalam perjalanan aku merasakan bahwa ada yang tidak beres dengan pendaki wanita itu, karena dari gerak-geriknya sudah berbeda, dia memilih berjalan di posisi belakang. Tapi aku tidak mau berprasangka buruk, dan tetap berusaha berpikir jernih. Setelah kurang lebih 1 jam kami berjalan sampailah kami di pos 4, yang dinamakan Eyang Semar. Melihat jarak dari pos 4 ke pos 5 tidak terlalu jauh, Fajar memutuskan untuk tidak break terlalu lama, jadi kami hanya sekedar minum. Lanjut berjalan ke pos 5, aku berjalan di tengah-tengah bersampingan dengan Maya. Lalu tiba-tiba aku mencium bau yang sangat wangi, seperti bunga melati. Karena mencium bau wangi itu sontak langkah kakiku terhenti dan spontan aku menoleh ke arah Dewi, karena bau wangi itu bersumber tepat dari arah dia berdiri. Kemudian aku berkata, bau apa ini wangi banget." Jalan teman-temanku pun ikut terhenti dan Maya yang berada di sebelahku bertanya balik, "Bau apa Mbak Nia?" Setelah pertanyaan Maya itu bau wangi yang kucium seketika menghilang. Aku menoleh ke arah Dewi, di situ Dewi hanya diam dan menatap ke bawah. Lalu Fajar memintaku untuk melupakan dan melanjutkan perjalanan. Singkat cerita sampailah kami di pos 5 Mahkutoromo, di situ kami istirahat di depan bangunan shelter, dan di shelter itu kami bertemu dengan bapak-bapak, sepertinya beliau seorang penambang belerang. Kami sempat mengobrol dengan bapak itu dan bapak itu bilang, "Memang kenapa pak, nek nang Gunung Arjuno sing ngati-ngati, nek iso. Pojo jumlah ganjil, kalau ke Gunung Arjuno hati-hati, kalau bisa jangan jumlah ganjil." Lalu Fajar menjawab, "Nek ganjil, biasane bakal ono lelembut sing ngetutno, nek iso gowo kayu gaweng genepi, kalau ganjil biasanya bakal ada makhluk halus yang mengikuti, kalau bisa bawa kayu untuk menggenapkan," jawab bapak itu sambil menasehati kami. "Iya pak, terima kasih sarannya," jawab Fajar. Tidak tahu kenapa mendengar itu hatiku tiba-tiba berdetak hebat, aku merinding sekali. Dan ketika kami asyik mengobrol dengan bapak-bapak itu tiba-tiba Dewi agak menjauh, seakan tidak mau berkumpul bersama kami dan bapak-bapak itu. Setelah kurang lebih 20 menit kami di situ, kami pun berpamitan dengan bapak itu, kami semua bersalaman dengannya, kecuali Dewi. Ketika kami akan meninggalkan pos 5 tiba-tiba bapak itu berpesan lagi. "Pojo lali, bawa kayu ya mas, jangan lupa bawa kayu ya mas." Mendengar itu aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, padahal waktu itu kan kami berenam dengan Dewi. Aku berpikir, apakah bapak itu tidak melihat Dewi? Dan aku semakin merasa ada yang tidak beres terhadap Dewi. Singkat cerita, sampailah kami di pos 7 Jawadipa pada pukul 9:30 malam. Kami berniat bermalam di situ dan melanjutkan perjalanan ke puncak besok pagi. 30/1, 18.43, kami mendirikan tenda masing-masing. Dewi membawa tenda sendiri yang berkapasitas 2 orang dan ditempati sendiri. Setelah tenda selesai didirikan kami semua berkumpul untuk memasak dan makan. Tapi waktu itu Dewi tidak mau makan dengan alasan tidak lapar. Setelah selesai makan kami pun masuk tenda untuk tidur. Fajar, Herman dan Aldi tidur di satu tenda, sedangkan aku dan Maya tidur berdua. Malam semakin larut, tiba-tiba aku terbangun dari tidurku karena kedinginan.
Ketika aku terbangun tiba-tiba aku mendengar suara berisik di depan tendaku. Karena penasaran aku membuka sedikit pintu tendaku untuk melihat keluar. Aku benar-benar sangat terkejut ketika melihat keluar. Ternyata di situ ada Dewi yang sedang duduk di depan tendanya seorang diri, sambil bermain ranting yang dicoret-coretkan ke tanah. Aku ingin menyapanya tapi tidak jadi, karena takut. Aku terus mengintip Dewi dari sela-sela pintu tendaku. Lalu tiba-tiba Dewi berdiri dari duduknya dan berjalan ke arah sebuah pohon yang jaraknya sedikit jauh dari tendanya. Di situ aku melihat Dewi sedang berbicara, entah dengan siapa ia berbicara. Melihat itu aku semakin ketakutan, tapi di sisi lain aku masih penasaran dengan apa yang dilakukan Dewi. Aku terus melihat Dewi dari sela-sela pintu tenda. Tidak lama kemudian Dewi terlihat berlari jauh ke dalam hutan hingga aku tidak melihatnya lagi. Karena takut aku menutup pintu tendaku dan melanjutkan tidur dan bibirku terus melantunkan doa, agar tidak terjadi apa-apa kepadaku dan teman-temanku, hingga akhirnya aku tertidur. Tepat pukul 4 pagi kami semua bangun. Ketika bangun aku melihat tenda Dewi belum terbuka, lalu aku menyuruh Fajar untuk membangunkan Dewi. Ketika Fajar mendekati tenda Dewi dan akan membangunkannya tiba-tiba aku dikejutkan dengan kedatangan Dewi yang tiba-tiba dari di belakangku. Spontan aku kaget dengan keberadaan Dewi di situ. Lalu Fajar bilang, "Oh alah, tak kira belum bangun Mbak Dewi." Dewi pun menjawab, "Udah mas, tadi abis buang air kecil." Aku hanya terdiam, karena waktu itu aku melihat raut wajah Dewi tidak terlihat seperti orang bangun tidur dan kedatangan Dewi itu tepat dari arah hutan tempatlah semalam berlari. Aku benar-benar ketakutan waktu itu terlebih ketika aku melihat Dewi. Kami pun memasak pagi itu. Lalu ketika kami sedang sibuk memasak tiba-tiba Dewi berpamitan untuk jalan lebih dulu. "Mas Mbak, aku duluan ya, terima kasih udah mau bareng," kata Dewi. "Loh Mbak Dewi gak mau nunggu makan dulu?" tanya Fajar. "Enggak mas, aku buru-buru soalnya mau ketemu teman juga di atas," jawab Dewi. "Ya udah Mbak Dewi, hati-hati ya," jawab Fajar. Lalu Dewi mengemasi tendanya dan pergi meninggalkan kami. Tidak lama kemudian setelah selesai makan kami juga berkemas dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Ketika kami sedang beres-beres, tiba-tiba Fajar menemukan sebuah dompet berwarna ungu. Melihat itu Fajar mengambilnya dan bertanya pada kami semua apakah ada yang kehilangan dompet, tapi tidak satupun dari kami yang kehilangan dompet. Karena tidak ada yang kehilangan dompet, Fajar membuka dompet itu. Ternyata di dalam dompet itu terselip kartu identitasnya Dewi. Ternyata pemilik dompet itu adalah Dewi yang tertinggal. Melihat isi dompetnya, berisi surat-surat penting, Fajar pun membawanya dan berniat mencarinya di puncak untuk memberikannya. 30/1, 18.43, singkat cerita, sampailah kami di puncak kurang lebih pukul setengah 10 pagi. Di puncak kami mencari Dewi dan menanyakan kepada pendaki lain apakah ada pendaki wanita yang mengenakan kemeja hitam putih dan memakai ransel warna hijau pupus. Tapi tidak ada satupun pendaki lain yang melihatnya, hingga akhirnya kami berpencar tapi tetap saja tidak menemuinya. Karena tidak menemukan Dewi, Fajar membawa dompet itu turun dan berniat mengantarkannya ke rumahnya, karena di kartu identitasnya tertulis alamat rumah Dewi yang kebetulan tidak jauh dari tempat kami akan turun nanti. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang, kami pun bergegas turun melalui jalur lawang. Singkat cerita, sampailah kami di padang sabana di jalur pos 3 menuju pos 2. Sabana di situ sangat luas dan sebelah kiri kami terdapat sebuah bukit yang dinamakan Gunung Lincing. Sesampai di situ tiba-tiba aku melihat Dewi sedang berjalan jauh di atas Gunung Lincing. Aku memberitahu teman-temanku dan kemudian berteriak memanggilnya karena ingin mengembalikan dompetnya, tapi Dewi tidak mendengar teriakan kami karena jauh. Fajar mengajak kami untuk mempercepat langkah kaki agar bisa bertemu Dewi di pos 2. Karena di pos 2 itu satu jalur dengan Gunung Lincing. Sesampai di pos 2 kami menunggu kedatangan Dewi, tapi Dewi tidak kunjung datang. Kami menunggunya hingga kurang lebih 30 menit, tapi di sisi lain kami juga ragu antara belum sampai atau Dewi sudah turun duluan. Karena lama menunggu kami pun bergegas melanjutkan perjalanan agar segera sampai di base camp. Sesampai di base camp kami bertanya kepada petugas apakah ada seorang pendaki wanita yang mengenakan kemeja hitam putih memakai ransel hijau pupus turun lewat sini. Tapi petugas base camp menjawab tidak ada. Kemudian aku menyarankan Fajar untuk membawa dompet itu dan mengantarkan ke rumahnya. Kami pun turun menggunakan ojek. Setelah sampai di pasar lawang, Fajar berniat mengantarkan dompet itu seorang diri dan menyuruh kami menunggu di sebuah warung.
karena menurut ojek yang akan ditumpanginya alamat itu berjarak tidak jauh dari Pasar Lawang. Karena penasaran dengan Dewi, aku ingin ikut mengantarkan dompet itu bersama Fajar dan Fajar tidak keberatan kalau aku ikut. Berangkatlah kami ke alamat Dewi, sesampai di alamat tersebut Fajar meminta tukang ojek untuk menunggunya. Fajar mengetuk pintu rumahnya dan yang membukakan pintu adalah ibunya. Fajar bertanya pada ibunya Dewi, "Maaf, apa benar ini rumahnya Mbak Dewi?" "Benar, Mas, dan Mbak ini temannya ya?" jawab ibunya Dewi. "Lia Bu, tadi kita sempat bertemu Mbak Dewi di gunung dan menemukan dompet ini tertinggal di gunung," jawab Fajar sambil menunjukkan dompet yang ditemukannya tadi. Mendengar itu ibunya Dewi menyuruh kami masuk dan mempersilahkan kami duduk di ruang tamu. Ibunya Dewi menyuguhkan minuman dingin lalu kemudian berkata, "Mas, Mbak, terima kasih sudah mau mengantarkan dompetnya Dewi." "Iya Bu, sama-sama, memang Mbak Dewi belum sampai rumah ya?" jawab Fajar. Lalu sambil berlinang air mata ibunya Dewi bercerita kepada kami berdua. "Minggu lalu Dewi pamit sama ibu untuk mendaki ke Gunung Arjuno dan ibu mengizinkan, setelah Dewi adalah anak sulung ibu. Setelah pulang dari gunung Dewi sempat bilang pada ibu kalau dia kehilangan dompet ini di gunung, karena teledor ibu sempat memarahinya, soalnya waktu itu surat-surat kendaraan ada di dompetnya Dewi semua. Keesokan harinya Dewi kecelakaan ketika akan pergi ke rumah temannya untuk mengajaknya kembali ke gunung mencari dompetnya dan nyawanya Dewi tidak terselamatkan. 30/1/18.44 Dewi sudah meninggal 2 hari yang lalu, dan ibu sangat menyesal sudah memarahi Dewi waktu itu. Mendengar ceritanya ibu itu kami berdua syok dan turut berduka cita. Ternyata Dewi yang kami temui di gunung itu bukan Dewi yang sebenarnya. Kami berdua pun berpamitan dengan ibunya Dewi untuk pulang. Kami kembali ke Pasar Lawang dan bersepakat untuk tidak menceritakan hal ini kepada teman-teman lainnya dulu sebelum sampai di rumah. Yang menjadi pertanyaan, kalau dilihat dari hari pendakiannya Dewi minggu lalu, harusnya dompet itu sudah ditemukan oleh rombongan pendaki lain, tapi kenapa waktu itu rombongan mereka yang menemukannya? Selesai.